linknya di copy terus di share ke grup kelas 1. Ya. Tapi ya, sebelum kita mulai, kita tasmik dulu setoran hadisnya yang sudah siap. Nggih, Bapak Sunardi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis An Abi Abdurrahman Abdillah Mas'udin. An Abi Abdurrahman Abdillah Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tsumma yakunu malaqatan fil badani. Tsumma yakunu mudghatan. Tsumma yakunu mudghatan fil badani. Tsumma yulalu ila imala. Fal fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bikatbi rizki wa ajabi wa amali wa sayyidu au samidu. Wa wallahi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wasbiqu alaihi kitabu wa ya'malu bi amali ahli nar wa yad'uha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah alinna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wasbiqu alaihi kitabu wa ya'malu bi amali ahli jannah wa yad'uha rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, Bapak. Iya, ada yang sudah siap lagi? Separuh? Ada bisa separuh mungkin? Bapak Prayadi sudah siap? Belum. Mas Bayu? Yang lain? Mas Ihsan? Belum. Ya, enggak apa-apa, masih ada waktu. Nanti bisa di murojaah terus, diulang-ulang sehingga bisa mungkin hafalannya. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah untuk hadis yang keempat. Sudah di-share nggih? Bisa? Untuk linknya. Atau mungkin bukan plot publik ya. Atau mungkin cuma teman saja yang bisa? Iya. Yang berteman saja. Ya Mas Bayu dikirim ke grup. Di-share di grup. Ya, kita mulai ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Telah selesai hadis yang ketiga tentang rukun Islam, kita masuk hadis yang keempat tentang takdir dan penciptaan manusia. Al-hadis surabi. Dibaca terjemahannya Bapak Sunardi. Hadis
radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia sebagai seorang yang celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hingga dari antara dia dengan surga hanya tinggal 1 kata lagi. Tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Kemudian ia pun memasukinya. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal 1 kata lagi. Tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Lalu ia pun beramal dengan amal ahli surga. Kemudian ia pun memasukinya. Hadirin Bukhari wa Muslim. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni tarjamah lil hadis rabi min kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al hadisul rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Yang ini adalah kunyahnya. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kalau antum kunyahnya apa ikhwah? Beda-beda ya. Ada yang Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Tergantung anaknya ya. Anaknya siapa, maka di situ biasanya Abu siapa gitu. Tapi yang penting jangan Abu Turab atau Abu apa? Abu Gosok, jangan sampai. Gitu ya. Abu Janda apalagi, bapaknya para janda. Ya. Tapi ada yang abu-abu itu yang ada yang itu disandarkan kepada hewan. Abu Hurairah, Abu Kilabah, ya, dan lain sebagainya. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, itu yang kita kenal dengan Abadilah Al-Arba'ah. Ada Abadilah Al-Arba'ah, ada 4 sahabat yang namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, terus Abdullah bin Abbas, dan terakhir Abdullah bin Amr bin As, ya kan? Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau dalam hadis dari Abdullah saja ya, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau dalam hadis an Abdillah itu berarti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana, dari fiil haddasa, telah menceritakan, haddasa na, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dhamir huwa kembali kemana? Rasul, iya, bagus. Dan beliau adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq, wazannya dalam tasrif ini isim apa? Fa'il. Kalau al-masduq isim maf'ul. Berarti as-sadiq artinya apa? Yang benar. Terus al-masduq yang dibenarkan. As-sadiq yang benar, yang jujur, wal al-masduq yang dibenarkan. Jadi ini untuk apa?
kenapa beliau Abdullah bin Mas'ud kok mengatakan bahwa shadiqul masduq, agar tambah apa? Tambah kuat, tambah meyakinkan, karena ini perkara yang gaib. Dulu perkara gaib kan belum ada dokter, ya kan? Perkara yang gaib, penciptaan manusia berupa air mani, berupa darah, berupa daging, itu kan dulu belum diketahui, belum canggih ilmu kedokterannya. Wa huwa shadiqul masduq, apalagi tentang takdir ini. Maka kita harus yakin, karena yang memberitahu, yang mengabarkan adalah as-shadiqul masduq. Kata Nabi SAW, inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u, dikumpulkan. Kalau mengumpulkan apa? Yajma'u. Yujma'u dikumpulkan, kalau mengumpulkan yajma'u. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sampai belum pembagian fi'il menjadi fi'il maklum dan majhul? Sudah ya? Ya, ini fi'il mudhari' yang majhul. Yujma'u dikumpulkan. Khalquhu dikumpulkan penciptaannya. Khalqu artinya apa? Penciptaan. Kalau al-khaliq artinya pencipta. Kalau makhluk yang diciptakan. Gitu ya. Al-khaliq berarti pencipta, yang menciptakan. Kalau al-makhluk yang diciptakan. Oh, ternyata makhluk itu yang diciptakan ya. Makhluk. Kita semuanya makhluk kecuali Allah. Iya. Dikumpulkan penciptaannya fi batni. Mana batni? Perut. Arti batn itu adalah perut. Fi batni ummihi, dalam perut ibunya, ummihi. Arba'in apa? 40. Arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, berupa apa? Mani, berupa sperma, nutfah. Berarti 40 hari itu berupa sperma, berupa mani. Ya. Summa yakunu alaqatan, kemudian berupa apa? Berupa alaqah, berupa segumpal darah. Misla dzalik, seperti itu pula. Maksudnya adalah apa? Selama 40 hari. 40 hari sperma, 40 hari apa? Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya berupa mudghah, segumpal daging. Nanti ketika ujian mid semester ya ikhwah, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kosakata. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa menjawab apa makna nutfah, mani. Apa makna alaqah, segumpal darah. Apa makna mudghah, segumpal daging. Dan terkadang pertanyaannya enggak dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya segumpal darah? Alaqah. Apa bahasa Arab segumpal daging? Mudghah, gitu ya. Jadi dihafalkan apa mufradat atau kosakata hadisnya. Nah, setelah 40 hari berupa mani, 40 hari berupa alaqah, segumpal darah, dan 40 hari berupa mudghah, yaitu segumpal daging. Total berapa hari ya ikhwah? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Berupa apa? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan maka apa?
Summa yursalu. Yursalu. Apa artinya yursalu? Yursalu diutus. Yursalu diutus. Yursalu diutus. Bagus. Terus siapa yang tahu bahasa Arabnya mengutus? Kalau yursalu diutus. Ayo. Apa mengutus? Fi'il mudhari'nya maksudnya. Kalau yursalu diutus. Yarsilu. Hampir. Apa? Yursilu. Yursilu dari fi'il apa Bapak Prayudi? Iya, bagus. Barakallahu fiik, dari arsala yursilu. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari apa? Arsala yursilu. Arsala yursilu. Ya, gitu ya. Arsala yursilu. Gitu ya. Jadi kalau diutus apa diutus? Yursalu. Kalau mengutus yursilu. Karena fi'il madinya adalah apa? Arsala yursilu. Bagus, barakallahu fiik. Kemudian diutus kepadanya al-malaku, malaikat. Fayanfuhu. Kemudian meniup kepadanya ar-ruha. Maf'ul bih. Diutus malaikat kemudian meniupkan padanya ruh. Berarti janin kalau sudah berumur 4 bulan sudah ada apanya? Rohnya. Sudah ada nyawanya. Berarti kalau keguguran sebelum 4 bulan dimandikan enggak? Tidak. Dikafani enggak? Disolatkan enggak? Berarti langsung dikuburkan. Kalau di bawah 4 bulan diakikoi enggak? Enggak. Kan gitu. Baru setelah 4 bulan itu apa? Berarti kalau 4 bulan ke atas sudah ada nyawanya, sudah ada rohnya, sehingga kalau meninggal ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Diakikohi. Gitu. Ini patokannya adalah 4 bulan. Iya kan sempat lahir gitu. Lahir gitu. Dengan harapan nanti menjadi apa? Syafaat. Wa yu'maru. Yu'maru artinya apa? Yu'maru ini maklum atau majhul? Majhul artinya apa? Diperintahkan. Bagus. Yu'maru artinya diperintah. Yu'maru. Kalau memerintahkan apa? Memerintah. Ayo. Kalau yu'maru diperintah. Kalau memerintah apa? Enggak, fi'il mudhari'nya. Apa? Apa ya, Wah? Ya, bagus. Ya, muru. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Nah, itu dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti kalau memerintah apa? Ya'muru. Kalau diperintah yu'maru. Dari fi'il madhi apa? Amara. Amara ya'muru. Kemudian diperintahkan bi'arbi kalimatin dengan mencatat 4 hal. Dengan mencatat apa? 4 hal. Apa saja ya ikhwah? Yang pertama adalah
bi rizqihi. Bikat bi rizqihi. Dengan apa? Mencatat rezekinya. Rizkinya. Jadi rizki itu sudah ditentukan, sudah dicatat rizkinya, jatahnya berapa. Sehingga seorang hamba tidak boleh mengkhawatirkan. Ya. Kitab. Oh ya, fadal. Oke. Ya, fadal. Oke. Oke, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikat bi rizkihi, mencatat rizkinya. Sehingga seseorang itu tidak boleh mengkhawatirkan rizkinya. Masalah rizki nggak usah khawatir, BBM naik, khawatir nggak? Galau nggak? Nggak ya? Pada demo. Oh, kita ikut demo nggak sebaiknya? Nggak ya, nggak usah ya. Iya, iya. Jadi ya kalau apa namanya kita di dalam menyampaikan pendapat, dalam mengkritik itu ada cara yang lebih baik kan gitu daripada demo. Ya jadi bikat birizkihi. Jadi menunjukkan kalau seseorang punya anak banyak nggak usah khawatir, masing-masing anak sudah bawa rizkinya gitu. Juga bahkan apa? Seseorang nggak boleh khawatir jika seandainya apa punya istri 4. Karena masing-masing istri sudah bawa apa? Rizkinya kan gitu. Ya. Bener nggak Bapak Mas Bayu? Bener nggak? Bener ya? Masing-masing anak kan sudah bawa rizkinya. Berarti masing-masing istri sudah bawa rizkinya. Sebagian orang takut poligami. Kenapa? Takut istri pertama. Bukan takut Mas Bayu, tapi sangat sayang dengan istri pertamanya. Sangat sayang dengan apa? Ya. Sebenarnya ada yang apa namanya sudah diizinkan sama istrinya. Bahkan istrinya membantu untuk mencarikan. Tapi suaminya nggak mau. Khawatir kan nanti nggak bisa menafkahi. Padahal sudah bawa rezekinya masing-masing. Wa ajalihi, dan sudah dicatat, ditentukan apa? Ajalnya. Sudah dicatat si A, jatah umurnya 40, si B 50, si C 10 tahun bahkan. Ya. Berarti nggak usah apa? Nggak usah olahraga, nggak usah makan yang sehat. Kan sudah ditentukan. Nek takdirnya mati ya mati gitu ya. Apakah gitu ya, Pak? Ya enggak ya. Ya tetap kita apa? Di situ ikhtiar. Ikhtiar makan yang sehat, makan yang teratur, mengambil sebab. Mengambil sebab, rajin berolahraga. Juga termasuk hati-hati apa ketika naik motor. Ingat anak dan istri nunggu di rumah gitu ya. Wa ajali wa amalihi, bahkan amalnya, rizki, ajal, amal. Bahkan apa? Wasyakiyun am sa'idun, bahkan apa? Sengsara atau bahagianya. Sengsara atau bahagianya. Gimana? Iya. Sama nggih, boleh dua-duanya. Dan di sini juga harokannya kan beda. Kalau di sini kan wasyaqiyin am sa'idin. Kalau di buku apa? Wasyaqiyun au sa'idun. Yang lebih anu yang di buku. Lebih apa? Lebih otentik dan lebih anu daripada yang di sini. Di kitab. Wasyaqiyun au sa'idun. 4 hal. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat
yang tidak ada ilah kecuali Dia. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian ada yang layak malu beramal bi amali ahlil jannah, ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai apa? Antara dia dengan surga jaraknya tinggal 1 hasta. Dekat ya, 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun catatan takdir mendahulinya. Faya'malu bi amali ahlin nar, akhirnya dia beramalan dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Nah ini penting, jangan salah paham ya ikhwah. Para ulama menjelaskan bahwasannya orang ini adalah orang yang beramalan dengan penduduk surga fima yabdulin nas, yang nampak di mata manusia. Jadi yang nampak di mata orang banyak, di mata manusia itu dia ahli ibadah. Sehingga seolah-olah dia dekat dengan surga. Bahkan tinggal berapa? Seolah-olah tinggal sehasta, kan gitu. Itu yang nampak di mata manusia, bahkan manusia sampai, wah ini kayak masuk surga ini. Pengamalannya banyak banget itu ya. Dia ahli ibadah, ahli sedekah. Namun apa? Fima yabtulinas, ini hanya yang nampak di mata manusia. Namun ternyata mungkin hatinya tidak diperhatikan, sehingga dalam hatinya banyak penyakit hati. Dengki, iri hati, sombong, riya, ujub. Akhirnya penyakit-penyakit hati inilah yang menjadikan apa? Dia tersingkap di detik-detik di akhir hidupnya itu, ternyata dia melakukan amalan yang menunjukkan dia itu su'ul khotimah. Terbongkar rahasianya ketika apa? Ketika di akhir hayat. Jadi penyakit hati inilah yang menjadikan dia su'ul khotimah. Su'ul khotimah di akhir hayatnya. Sehingga para ulama menjelaskan amat jauh su'ul khotimah itu bagi orang yang baik lahir batinnya. Jadi kalau lahir batinnya itu baik, jauh su'ul khotimah itu darinya. Yang apa? Yang baik apa? Lahir batinnya. Yang selaras antara batin dengan lahirnya. Yang dikhawatirkan su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk adalah apa? Yang nampak di mata manusia dia ahli ibadah, bahkan seolah-olah ini kayaknya sampai orang-orang itu, wah ini kayaknya calon surga ini gitu kan, calon penduduk surga. Tinggal sehasta lagi. Namun ternyata di akhir hayat, na'udzubillah, su'ul khotimah. Gitu ya, karena hadis ini dipahami dengan menggunakan hadis yang lain. Sama. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas, yang nampak di mata manusia. Sebaliknya ya ikhwah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil nar, dan sesungguhnya di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Oh ini kayaknya calon neraka ini. Dia sudah melakukan molimo. Dosa apa saja sudah dilakukan. Oh, ini kayaknya ini calon neraka ini. Tapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahulinya, faya'malu bi amali ahli jannah. Ternyata di akhir hayat dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke surga. Mungkin kelihatannya dia itu banyak dosa, apa saja semua dosa dilakukan. Tapi ternyata masih punya secercah harapan di hatinya.
Tapi ternyata setiap dia berbuat dosa itu ada perasaan menyesal. Masih ada perasaan apa? Menyesal. Inilah yang membuat dia bertobat di akhir hayatnya. Dan dia tahu ini salah, menyesal. Dia sudah melakukan dosa apa saja. Ya. Jadi dia masih punya hati di situ. Punya harapan. Dengan ingat ya Pak, kisahnya orang Yahudi yang sedang sakarat, sakit, dijenguk oleh Nabi. Lalu diajak apa? Masuk Islam. Sejak masuk Islam, dijak mengucapkan syahadat, dia noleh bapaknya. Boleh enggak gitu kan? Melihat bapaknya masih izin, boleh enggak kan gitu. Kemudian bapaknya mengatakan apa? Ya, iya, enggak apa-apa, ikutilah Abul Qasim, ikutilah Muhammad gitu. Akhirnya syahadat. Nabi ya memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari neraka kan gitu. Di detik-detik terakhir. Maka masa-masa kalau sepak bola kan ada masa-masa injury time, extra time gitu ya. Itu sangat-sangat menentukan. Detik-detik akhir itu sangat menentukan. Kenapa? Karena saat itu injury time atau extra time antara manusia dengan setan. Itu kesempatan terakhir bagi setan untuk menyesatkan manusia. Kesempatan terakhir bagi setan untuk mengajak orang masuk neraka. Jadi jangan dipikir apa ya ikhwah, setan itu kalau udah seseorang sakarat udah putus asa, udah terserah kamu enggak. Justru itu adalah setan berusaha sekuat tenaga bagaimana merusak akidah seseorang di detik-detik akhir hidupnya. Di mana menjadikan dia Nasrani, Yahudi, ateis, komunis gitu. Ya, makanya orang yang sedang sakarat itu ditalkin. Kenapa ditalkin? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya tujuannya yang pertama biar ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Hikmahnya adalah orang yang sakarat itu kan menahan sakit yang luar biasa. Dan kadang lupa dengan kalimat la ilaha illallah itu. Diingatkan akhirnya, ditalkin. Diingatkan supaya ingat. Karena sibuk untuk fokusnya itu menahan rasa sakit, terkadang lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Terus hikmah yang berikutnya, kata para ulama, hikmahnya apa? Untuk mengusir setan. Mengusir apa? Godaan setan. Bahkan setan itu bisa jadi ketika seseorang sakaratul maut, ada yang datang dalam wujud bentuk bapaknya, ibunya, dan mengatakan, nak kamu murtad saja, nak kamu masuk agama Nasrani, bapak ibu ini sudah bahagia di surga. Sampai segitunya. Ya. Maka apa? Maka ada kisah-kisah itu bagaimana saat sakaratul maut sebagian para ulama di situ. Itu pertarungan ya, ataupun ya saat-saat yang menentukan. Tapi kalau mentalkin jangan diulang-ulangi, jangan terlalu banyak ya. Jangan terus diulang-ulang terus. Pak, Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diulang-ulang terus. Nanti malah apa? Malah jadi membenci. Malah jadi enggak suka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian masyarakat salah ketika mentalkin adalah ketika mentalkin itu terus dijejeli terus. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, la ilaha illallah. Apalagi kalau sampai membentak, Pak, la ilaha illallah, ayo. Pak, la ilaha illallah. Bu, la ilaha illallah. Nah. Tapi apa? Adabnya adalah pelan-pelan. Pak, Bu, la ilaha illallah. Tunggu dulu. Jangan terus diulang-ulang terus, nanti malah menjadikan yang sakat itu nggak suka dengan mengucapkan la ilaha illallah. Gitu, la ilaha illallah. Kalau baru dikasih kabar gembira, Pak, Bu, la ilaha illallah, biar nanti masuk surga. Nah gitu. Kasih apa kabar? Kabar gembira. Nah kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditanya lagi. Biar ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Pak, la ilaha illallah, terus
alhamdulillah mengucapkan la ilaha illallah. Terus ditanya, Pak, pripun raosipun, Pak? Panas le, akhirnya malah nggak jadi, nanti terakhirnya nggak jadi la ilaha illallah. Atau tanya lagi, Pak, nyuwun apa? Nah, nyuwun apa? Nyuwun toya petak apa? Nah, malah ditanya lagi. Kecuali kalau permintaan sendiri. Kalau permintaan sendiri kita berusaha apa? Berusaha untuk memenuhinya. Nanti ketika sudah dimenuhi, ditalkin lagi nanti. Ditalkin la ilaha illallah. Nah, tidak sebagaimana sebagian orang kalau ada keluarga yang sakaratul maut, nangis itu, malah nangis, teriak-teriak, nggak mentalkin, atau malah sibuk kabar sini, kabar-kabar itu ya, kabari kerabat atau yang lainnya kan ya. Padahal itu saat-saat yang penting menuntun kalimat la ilaha illallah. Jadi ini ya. Jadi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Jadi ya, pelaku maksiat itu terkadang ya masih punya hati. Pernah ada seorang dai itu menceritakan pengalaman seseorang yang menceritakan bahwasanya dia sudah melakukan apa saja maksiat, termasuk zina. Nah, ketika dia naudzubillah berzina dengan seorang wanita, dia iseng, si bapak ini iseng lihat apa? Tasnya wanita tersebut. Apa kira-kira yang ada di tas? Di tasnya wanita tersebut ternyata adalah mukena dan mushaf Al-Quran. Mukena dan apa? Mushaf Al-Quran. Padahal apa? Pezina, PSK. Akhirnya kan membuat bingung ya kan, bingung. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa kok ya dia seorang pezina tapi di tasnya ada apa? Mukena dan mushaf, masih sholat, masih baca Al-Quran. Ya, ketika ditanya yaitu ternyata setiap itu uangnya untuk bapak ibunya yang ada di kampung, yang mungkin kekurangan gitu kan, hidupnya kekurangan gitu. Sebaliknya merasakan sebuah kayak pertentangan batin tuh loh, perang batin itu. Dia mendapati seseorang yang dia anggap alim, dia anggap soleh, mungkin dia imam masjid atau yang lainnya. Ternyata apa? Ternyata orang tersebut diketahui ternyata mengkorupsi uang masjid. Padahal kelihatannya apa? Soleh, alim gitu kan. Kelihatannya soleh, alim. Ini yang membuat aneh lagi gitu kan. Membuat aneh lagi. Dia jadi kayak apa ya? Perang batin itu loh. Ini yang pezina tapi masih punya apa? Punya hati gitu ya. Sholat asyanu. Yang ini yang apa namanya? Kelihatannya soleh gitu kan. Ya, entah dia masjid, entah khotib atau tapi ternyata suka mengkorupsi uang masjid. Ya. Jadi mendapatkan pertentangan ini ya, jadi masih apa ya? Makanya itu kan ada kisah-kisah yang di situ banyak ibrah sebenarnya, banyak ibrahnya. Makanya seseorang nggak boleh apa? Nggak boleh memastikan oh ini kayaknya penghuni surga ini. Seperti Abdullah Al-Qasimi ya ikhwah. Kenal Abdullah Al-Qasimi? Siapa Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi itu adalah awalnya ulama yang membela dakwah tauhid, membela dakwah sunnah, membela dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia sangat dikenal dengan dakwah tauhidnya, terus membantah Syiah, membantah ateis, bahkan mengarang kitab yang fenomenal dalam masalah bidang tauhid, membantah apa? Para ahli ateis, orang kafir, orang musyrik, ya. Bahkan digelari Syekhul Islamnya pada zaman tersebut. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli apa lagi?
ahli tauhid, ahli apa lagi? Ahli bahasa, ahli mu'arrikh, sirah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahasanya apa? Laqad ishtara al-Qasimi al-jannata. Jadi Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan mahar. Maharnya adalah kitabnya ini, kitab yang luar biasa ini. Wow, jadi maksudnya apa? Kitab yang luar biasa ini sudah bisa jadi mahar untuk membeli surga. Gitu. Tapi apa yang terjadi ya ikhwah? Abdullah Al-Qasimi yang orang cerdas, mahasiswa Kairo awalnya, mahasiswa Al-Azhar, kan gitu. Apa yang terjadi? Tapi sayang dia itu di buku-bukunya tuh sering narsis, sering memuji diri sendiri gitu loh, bangga dengan diri sendiri, sering narsis itu, sering memuji diri sendiri gitu. Dan akhirnya naudzubillah dia meninggal dalam keadaan ateis. Meninggal dalam keadaan apa? Ateis. Yang awalnya pembela dakwah tauhid, dakwah sunnah, meninggal dalam keadaan ateis. Para ulama sudah memberi nasihat, tapi dia udah gak mempan. Akhirnya dia apa? Tidak, meninggal dalam keadaan ateis. Makanya ya ikhwah, perbanyak membaca doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Ini siapa? Abdullah Al-Qasimi gitu ya. Yang ahli tafsir, dikenal ahli tafsir, ulama itu. Ahli tafsir, ahli hadis. Ya masih ada. Dicetak masih sekarang. Kalau bukunya benar gitu, bermanfaat gitu. Bukunya itu Masya Allah, para ulama memuji larangan Abdullah Al-Qasimi ini. Kalau pengen pesan, kita pesankan. Bukunya apa? Abdullah Al-Qasimi. Cetakan Mesir ada kayak sana. Wah, pembela dakwah tauhid. Cuma ya itu tadi kata para ulama, dia itu sering narsis, sering memuji diri sendiri gitu. Sering bangga ujub dengan diri sendiri. Padahal cerdas sekali, bahkan dijuluki Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zamannya gitu loh. Baca ya, bagus. Ada kisahnya baca. Bagaimana Abdullah Al-Qasimi itu. Itu karena kena syubhat. Maka hati-hati. Syubhat itu menyambar-nyambar loh. Kata para ulama, al-qulubud dha'ifah wa syubhatul qatafah. Syubhat yang merusak berpikir seseorang itu ya, kerancuan berpikir seseorang. Syubhat itu sifatnya menyambar-nyambar hati seseorang. Jadi syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati itu lemah. Al-qulubud dha'ifah wa syubhatul qatafah. Jadi syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Sehingga jangan baca artikel-artikel yang itu banyak penyimpangan. Ada juga, bahkan di Indonesia pun ada. Ada yang awalnya ahlu sunnah, tapi karena sering baca artikel-artikel di luar bahasa Arab, artikelnya bahasa Arab, artikel-artikel pemikiran takfiri, ya pemikiran takfiri mengkafirkan pemerintah dan lain sebagainya, akhirnya apa? Jadi teroris. Padahal kuliah di kampus bahasa Arab terkenal di Indonesia ini. Bahkan komlut mumtaz awal. Ya komlut mumtaz awal gitu kan. Ya komlut mumtaz awal. Ya, tapi ditangkap Densus dan dipenjara di Nusa Kambangan gitu. Banyak menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu aja pinter, jenius, mumtaz, bahasa Arabnya mumtaz. Banyak menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak awalnya ustadz-ustadz yang memujinya. Kan gitu. Tapi ternyata terkena pemikiran takfiri. Akhirnya apa? Di penjara. Jadi nggak boleh merasa aman dari apa? Fitnah atau
syubhat. Ya lebih baik kalau kira-kira hati lemah ya jangan jangan dengerin syubhat, jangan membaca syubhat itu loh. Oh ini syubhat ada, jangan teruskan syubhat itu ya. Nanti kalau kita nggak dapat obatnya, nggak dapat ilmunya kan malah repot sendiri gitu loh. Gitu ya. Itulah pentingnya ngaji itu dari apa kita ambil sumbernya dari akidahnya yang lurus kan gitu. Akidah yang lurus. Nanti kalau kena syubhat nggak terasa kan bahaya. Iya. Lughatul hadis. Mufradatnya al-hadis. Dibaca dari Mas Bayu. Tafadhal. Yaquluhu sallallahu alaihi wa alihi. Iya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagus, barakallahu fiik. As-sadiqu, apa makna as-sadiqu? Yaitu benar atau jujur, yakni apa arti yakni? Yaitu yakni gitu ya. Yakni itu bahasa Arab bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya. Terus jadi juga bahasa Indonesia juga ada yakni. Yakni fima yaquluhu, yaitu benar jujur pada apa yang beliau katakan. Itu siapa as-shadiq di sini? Wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Berikutnya Bapak Harjito, ya. Uhiya. Ya. Jibrila ya'tihi. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian al-masduqu, apa arti al-masduq tadi? Yang dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Fima uhiya ilaihi. Itu dibenarkan fima pada apa? Fima pada apa? Uhiya, pada apa yang uhiya, diwahyukan. Uhiya artinya apa? Diwahyukan. Kalau mewahyukan apa? Auha. Fi'il madinya apa? Auha. Auha gitu, hanya panjang. Auha mewahyukan. Kalau uhiya diwahyukan. Ilaihi kepadanya, kepada siapa ini? Rasulullah. Yaitu dibenarkan pada apa yang diwahyukan kepadanya. Kepada siapa? Rasulullah. Ya, jadi dibenarkan pada apa yang diwahyukan kepada Rasul. Li'anna, ada anna. Li'anna Jibrilu atau Jibrila?
Jibrila karena ada anna. Li anna Jibrila karena Jibril ya'tihi dari ata ya'ti. Apa ihwa? Ata ya'ti. Mendatanginya. Nya di sini siapa? Rasulullah. Ya'tihi dari ata ya'ti. Itu ya ikhwah ya. Jadi kalau ada fi'il itu kita berusaha mengetahui apa madinya, apa mudhari'nya. Ata ya'ti. Jibril yang mendatanginya bisidqi dengan membawa kebenaran. Kita ulangi ya, al-masduqu yang dibenarkan, artinya apa? Fima uhiya ilaihi, pada apa yang diwahyukan kepadanya. Li'anna Jibrila, karena Jibril ya'tihi mendatanginya, mendatangi Rasulullah bisidqi dengan membawa kebenaran. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada dilanjutkan Bapak Sunardi. Iya. Al-ma'u wal muradu al-mani. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Nutfatan, apa itu nutfah? An-nutfah, nutfah itu apa? An-nutfatu yang dinamakan an-nutfatu adalah hiya, domir hiya kembali kemana? An-nutfatu, bagus. Nutfah dia adalah al-ma'u. Apa al-ma'? Air. As-safi, air yang sofi. Air yang jernih. Insyaallah air yang jernih. Al-ma'u safi. Al-ma'u safi ini susunan apa namanya? Susunan alif lam. Ya, susunan na'at atau sifat. Bagus. Mana man'utnya? Alma. Alma man'utnya. Kalau na'atnya? Sofi. Bagus. Alif lam ketemu alif lam ya. Ini namanya adalah susunan na'at. Susunan sifat. Air yang jernih. Air yang jernih. Nutfah itu air yang jernih. Wal muradu, dan yang dimaksud. Wal murad artinya apa? Dan yang dimaksud bihi dengannya. Dhamirhi kembali ke mana? Apa? Al-ma'u safi, bagus. Dan yang dimaksud dengannya, dimaksud dengan apa? Air yang jernih. Huna, apa makna huna? Di sini. Dan yang dimaksud dengan air jernih di sini adalah al-mani. Adalah apa? Air mani. Al-mani. Mani itu najis nggak ikhwah? Nggak najis ya? Nggak najis. Al-mani. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Dilanjutkan alaqah. Qit'atu. Nah, susunan apa ini namanya? Bagus.
Qit'atud dami, bagus. Ya, siapa yang bisa baca fi'il mudhari'? Tayabbas. Bapak Paryudi? Tayabbas. Lam tayabbas. Ayo, siapa lagi? Yang lain? Iya, bagus. Lam. Iya, bagus. Lam taibas. Ya, dari taibasu benar. Taibasu. Tapi taibasu itu kan kalau apa? Kalau nggak dalamnya ya. Kalau dalam jadi apa? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Lam taibas. Dari fi'il madri ya bisa. Ya bisa. Yai basu. Paham ya? Ya bisa. Yai basu. Yai basu kalau mudzakkar. Kalau mu'anas, tai basu. Ya. Ada tai basu, ada tai asu. Bener ini ya, bukan apa ya? Nah. Wala tai asu miroihillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dari ya Isa. Ya Isa apa? Yai asu. Yai asu. Kalau mu'anas apa? Iya, tai asu benar. Nah. Lam taibas. Alaqatan, apa itu alaqatan? Nah ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam. Qit'atud dami. Potongan darah. Segumpal darah gitu kan. Qit'ah itu apa? Potongan gitu loh. Segumpal darah. Alati ini kok kenapa kok alati enggak alati? Yang mu'anas mana? Karena menerangkan apa? Qit'ah, bagus. Yang lam taibas. Potongan darah yang apa? Lam taibas apa? Yang tidak. Iya, kering, bagus. Potongan darah yang belum kering, yang tidak kering, jadi masih basah. Ya bisa itu artinya ya bisa. Kering. Kalau rotbin basah. Gitu ya. Qit'atud damil lati lam taibas. Potongan darah, segumpal darah yang tidak kering. Berarti masih basah. Kalau kering kan habis terluka itu kering darahnya. Kan ada darah basah dan darah kering kan gitu. Darah kering. Tahu darah kering ya? Darah kering. Mudghah sekarang. Nah, susunan apa namanya ini? Ayo, qit'atu apa ini? Susunan apa? Qit'atul lahm ini namanya susunan apa? Mudhaf ilaih. Karena laham ini nggak bisa jadi sifat. Karena laham ini bukan isim sifat tapi isim zat ya. Nakirah ketemu nakirah kan ada dua kemungkinan. Ya kan? Kalau nggak sifat ya mudhaf ilaih. Ingat, tidak ada alif lam ketemu dengan tidak ada alif lam. Ada berapa kemungkinan? Dua. Kalau nggak sifat ya mudhaf ilaih. Yang cocok apa ini? Mudhaf ilaih. Karena laham sebagai apa? Karena dia laham itu adalah bukan isim sifat. Laham itu adalah isim
Zat. Ya, dilanjutkan. Biqadri mayumdahu. Ya, mudghatan sekarang. Mudghatan adalah hiya, dhamir hiya kembali kemana? Mudghah. Qit'atul lahmin, segumpal daging, potongan daging. Segumpal daging, sekerat daging. Biqadri, dengan, qadri itu apa? Dengan kadar. Itu qadri. Tapi kalau qadar apa? Takdir. Kalau biqadar itu takdir. Tapi kalau biqadri, kadar. Paham ya? Bedanipun qadrun dengan qadarun. Kalau qadarun apa? Takdir. Al-qadha wal qadar. Tapi kalau qadrun di sini kadar. Sesuai dengan kadar mayumdahu. Apa mayumdahu? Mayumdahu itu yang bisa dipamah. Pamah itu apa? Bahasa Indonesia pamah apa? Dikunyah. Nah, jadi memang masih sangat kecil gitu kan. Biqadri mayumdah. Masih sangat kecil dipamah gitu. Biqadri mayumdahu. Kadar apa? Yang masih bisa dipamah. Ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Baik, kalau nggak ada, tugasnya besok yang belum hafal ya diusahakan untuk dihafal hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat, yang sudah hafal alhamdulillah. Yang sudah hafal nanti berarti ya dicicil hadis yang kelima gitu. Dicicil gitu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ba'da maghrib kita lanjutkan muhadasahnya. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita istirahat dulu.